Shalom, selamat malam rekan-rekan pembawa semua yang diberkati Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah gerakan pembawa semua Korop 1 Palu pada malam hari ini. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Apakah ada sukacita pada malam hari ini? Haleluya! Saya benar percaya teman-teman semua yang berada di rumah dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Silakan ambil posisi senyaman mungkin, tapi jangan ikut ibadah di tempat tidur ya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom teman-teman sekalian. Selamat datang di ibadah gerakan pembawa seluruh Korop 1 Palu. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Sudah 3 kali kita beribadah dalam ibadah online. Dan pada saat ini mari kita siapkan hati pikiran kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman, saya semuanya untuk bangkit berdiri. Yang di rumah silakan bangkit berdiri. Yang tidur-tiduran jangan tidur. Bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, kita memuji nama Tuhan. Karena kasih Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini teman-teman, kita mempunyai kesempatan secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Biarlah kita merasakan kemuliaan Tuhan. Kehadiran Tuhan saat ini. Dia begitu indah dalam kehidupan kita. Dia yang rela berkorban bagi kita. Dia sahabat kita. Mari kita nyanyikan pujian bersama-sama. Sungguh indah. Menjadi
di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang begitu besar daripada setiap masalah dalam kehidupan kita, dari setiap pencobaan-pencobaan yang ada dalam kehidupan kita, masalah kita, duka cita kita, ketakutan kita, kecemasan kita. Mari kita bawa semuanya di hadapan Tuhan seperti ini. Mari kita buka hati di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Raja di atas segala raja. Karyanya begitu besar bagi kita sekarang. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekarang. Mari kita katakan sungguh besar pengorbananmu ya Tuhan. Sungguh indah ya Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Oh, telah mati bagi kami Tuhan. Karyamu sungguh besar dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku. Tak bersama pribadi.
Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk tiap hal dalam kehidupan kami yang telah terjadi, baik suka maupun duka Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tetap setia melindungi kami, menyertai kehidupan kami Tuhan. Begitu banyak ketakutan dalam kehidupan kami, kecemasan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, sertai kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita puji Tuhan, karena kasih-Nya terlalu besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Apa kabar semua sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan? Secara khusus saat ini saya mau menyapa bagi sahabat-sahabat saya yang ada di GPS Koop 1 Palu.
Saya sangat diberkati dengan pelayanan kalian dan saya terus berdoa supaya pelayanan GPS Korps 1 Palu semakin maju untuk terus menjangkau banyak orang muda. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil di dalam Yohanes 30 ayat 19 dengan tema It Finished. Karena minggu ini kita sedang memperingati Pekan Suci, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib pada hari Jumat Agung nanti. Nah, sebelum kita akan merenungkan dan mendengar firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Iya Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Saat ini Tuhan kami mohon biarlah hikmat-Mu itu melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini akan menolong kami memahami lagi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk bisa mengerti firman Tuhan dan bukan hanya memahami saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku yang memberkati banyak orang di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabat saya yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabatku sekalian, beberapa waktu ini mungkin kita lebih banyak mendengar berita tentang virus corona atau yang disebut juga dengan COVID-19 ya. Meskipun menurut beberapa keterangan medis bahwa resiko kematian yang ditimbulkan dari virus ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang selama ini sudah ada di Indonesia, ya sebut saja seperti demam berdarah, malaria, hipertensi, jantung, dan lain sebagainya. Namun virus ini membawa satu kecemasan besar bagi semua manusia di dunia ini karena penyebarannya yang sangat cepat. Ya. Kita mengetahui bahwa hanya dalam tempo beberapa minggu saja virus ini menyebar dari satu negara menuju ke negara lain, dari satu daerah menuju kepada daerah yang lain, sehingga semua merasa takut begitu ya. Karena hanya dengan menyentuh cairan yang dihasilkan dari batuk ataupun bersin dari orang yang terinfeksi, maka orang lain juga bisa terinfeksi. Begitu cepat menular, dan ini membuat orang menjadi takut. Tapi ada beberapa hal juga yang lucu di dalam situasi-situasi saat ini. Ada juga saya melihat virus lain selain virus corona ya, virus halu ya. Ini sering beredar di media sosial. Banyak yang menjadi halu ya, karena mungkin tidak bekerja di kantor, hanya di rumah aja, sehingga membuat beberapa orang mengisi aktivitas mereka di rumah dengan menonton film-film Korea ya. Orang bilang drakor gitu ya, drama Korea ya. Nah, karena asiknya menonton film Korea, ada beberapa orang yang kemudian memposting ya foto-fotonya dengan aktor-aktor dari Korea yang tentu tampan-tampan begitu ya. Ini membuat mereka berhalu gitu ya. Karena itu di dalam waktu-waktu kami bekerja di rumah saat ini, saya katakan kepada Kapten Dian, jangan nonton film Korea ya. Kalau bisa saya menyarankan kamu lebih baik nonton film horor saja ya. Atau orang Palu bilang film setan-setan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya takut ya, nanti kalau dia terlalu banyak nonton film Korea, kemudian dia melihat saya, suaminya ya, dan mulai membandingkan, nanti perbedaannya sangat jauh gitu ya. Aduh, kenapa suami saya hidungnya kurang mancung ya, kulitnya kurang putih seperti aktor Korea ya. Karena itu saya merasa lebih baik dia menonton film horor ya, film setan-setan. Setidaknya habis dia nonton film setan-setan, nanti kemudian dia lihat saya, dia wah, puji Tuhan, terima kasih. Ternyata suami saya masih jauh lebih ganteng daripada pemain film setan-setan gitu ya. Nah, itu hanya bercanda saja ya. Kamu bebas boleh menonton film drama Korea di rumah untuk mengisi waktu, melakukan aktivitas yang kamu senangi, selama kamu tetap mengingat untuk beribadah dan juga untuk beristirahat. Nah, sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya ada virus lain ya.
sebenarnya ada virus lain yang jauh lebih berbahaya daripada virus corona ini ya, yaitu virus dosa. Ya. Kenapa saya katakan virus dosa ini berbahaya? Karena virus ini tidak menginfeksi kamu ketika kamu menyentuh orang lain yang berdosa atau ketika kamu berdekatan dengan orang yang berdosa. Tetapi virus ini menginfeksi semua manusia, bahkan sebelum manusia itu lahir ke dalam dunia ini. Raja Daud menulisnya di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, kita tahu bahwa dalam kandungan pun kita sudah dihitung sebagai orang yang berdosa. Kita tahu bagaimana dosa ini terjadi asal muasalnya, berasal dari Taman Eden ketika Adam, manusia pertama, memutuskan untuk tidak taat kepada Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa, dan setelah itu virus dosa ini begitu cepat menyebar dan menghancurkan kehidupan umat manusia. Roma 5 ayat 12 mengatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, dosa kita semua manusia yang berdosa. Dan apa akibat dari dosa ini? Ternyata dosa ini tidak hanya memberi efek ketika kita ada di dalam dunia saat ini saja, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Setelah kita meninggalkan dunia ini. Saudaraku, tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Allah dengan kehidupan yang berdosa. Karena Allah adalah suci, Allah adalah sempurna. Kita tidak bisa menghampiri Dia di dalam tahta kekudusannya dengan kehidupan kita yang berdosa. Karena itu mungkinkah manusia yang berdosa ini dapat memperoleh keselamatan itu? Dalam sebuah percakapan, para murid Tuhan Yesus juga kaget dengan fakta ini. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Wow, kalau begitu siapakah yang dapat diselamatkan?" Dan Yesus menjawab, "Bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bagi kamu dan bagi saya, hal itu mustahil, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Yesus sedang ingin mengatakan bahwa inisiatif penyelamatan itu datangnya dari Tuhan, karena manusia tidak memiliki daya dan upaya untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam pembacaan hari ini, kita melihat Yesus mengatakan satu perkataan yang sangat penting sebelum dia menyerahkan nyawanya, yaitu sudah selesai. Sudah selesai. Kata sudah selesai ini berasal dari kata Yunani yaitu tetelestai, ya, yang memiliki arti atau yang biasa digunakan ketika seseorang sudah menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya dengan sangat baik. Ya. Ini diumpamakan seperti seorang pelukis, ya. Seorang pelukis yang sudah selesai melukis, kemudian dia melihat lukisannya dengan detail, melihat lukisannya dengan kagum, dan dia merasa bahwa tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Semuanya sudah sempurna. Semua goresan kuasnya sudah berada di tempat yang benar. Kemudian dia mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Nah, sahabat-sahabat muda, apa yang sudah selesai? Apa yang sebenarnya diselesaikan oleh Yesus? Tidak lain dan tidak bukan adalah persoalan dosa manusia tadi. Persoalan dosa yang sudah dimulai oleh Adam. Oleh satu orang, semua manusia menjadi berdosa. Dan oleh satu orang juga, semua manusia dapat dibenarkan di hadapan Allah. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ada 3 pelajaran penting yang saya ingin bagikan bagi kita. Yang pertama adalah bahwa karya Yesus di kayu salib sudah menyelesaikan persoalan dosa semua umat manusia. Itu berarti bahwa
Setiap orang tidak lagi menanggung dosa masa lalu. Setiap orang tidak lagi menanggung dosa warisannya. Setiap orang bahkan tidak lagi menanggung dosanya sendiri. Jikalau dia percaya dan beriman penuh kepada anugerah penyelamatan karya Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika seseorang percaya dengan penuh kepada penyaliban Yesus, kepada kematian Yesus di kayu salib, maka dia terbebas dari dosa-dosa masa lalunya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pelajaran yang kedua adalah karya keselamatan dari Kristus adalah sebuah karya yang sempurna. Ya. Karya yang sempurna. Sudah selesai dengan sangat sempurna. Sehingga tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Untuk memperoleh keselamatan itu, tidak perlu lagi kita menambahkan dengan berbagai macam upacara, berbagai macam sakramen, berbagai macam perbuatan baik. Karena dengan usaha kita tidak mampu untuk mendapatkan keselamatan itu. Karena keselamatan itu karyanya sudah sempurna di atas kayu salib. Yang perlu kita lakukan adalah bergantung penuh dalam anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan tersebut. Beriman dan percaya kepada pengorbanan Kristus. Dan yang ketiga adalah ketika kamu mengaku percaya dan menjadi pengikut Kristus, maka kamu juga wajib untuk meneladani Kristus. Seperti Kristus yang sudah menyelesaikan misinya dengan sempurna di kayu salib, seperti Paulus yang sudah menyelesaikan pertandingannya dengan begitu baik, kita juga harus mampu menjadi anak-anak muda yang membuktikan bahwa kita menghidupi hal itu dalam kehidupan kita. Menyelesaikan misi kita di dalam dunia ini. Menjadi berkat di dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, di dalam kesetiaan kita, di dalam kasih kita, di dalam media sosial kita, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita jadikan itu semuanya terintegrasi menjadi satu misi yang harus kita selesaikan dengan baik, dengan luar biasa di bumi ini. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kamu harus membuktikan imanmu seperti Tuhan Yesus yang sudah membuktikan kasih-Nya. Maka kita juga harus membuktikan kehidupan kita memancarkan kasih Kristus. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Oh, yang keempat masih ada, sorry. Yang keempat, yang terakhir adalah bahwa ini adalah bonus ya. Saya bilang tadi hanya 3 poin yang ingin saya bagikan, tetapi ternyata ada yang keempat. Ini anggaplah bonus buat teman-teman semua ya. Karena dari Kolop 1 Palu ada suara-suara yang indah yang sudah menyanyi di Pekan Anak dan Orang Muda, maka saya kasih bonus. Jadi biar nggak dapat hadiah, nanti dapat bonus dari saya malam hari ini melalui 1 poin firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah seburuk apapun hidupmu, sehitam apapun hidupmu, sehancur apapun hidupmu, serusak apapun hidupmu selama ini, saya ingin katakan kepada kamu bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan persoalan terberat dalam hidupmu di atas kayu salib. Jadi kapanpun kamu menonton video ini, dimanapun kamu menonton video ini, saya mengundang kamu untuk datang kepada Yesus. Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Dia adalah pribadi yang penuh dengan pengampunan. Datanglah kepadanya. Mohonlah kepadanya kekuatan baru. Mohonlah pemulihan atas hidupmu. Mohonlah kepadanya, biarlah dia menjadi Tuhan atas hidupmu, yang bukan hanya mampu menyelamatkan engkau selama ada di dunia ini, tetapi juga dalam kehidupan setelah kematian. Sambil sahabat-sahabat sekalian mengambil waktu untuk berdoa, saya dengan Kapten Dian akan menyanyikan sebuah pujian untuk kita sekalian, dan setelah itu Kapten Dian akan melanjutkannya dengan berdoa untuk sahabat-sahabat sekalian. Bagaimanakah
cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku, semua itu karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Biar hidupku selalu menyenangkanmu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang Nabi Kalvari. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Seperti pujian ini ya Tuhan, bagaimana kami dapat mengucap syukur, betapa kami tidak layak, tetapi Engkau sangat mengasihi kami. Pujian ribuan malaikat pun Tuhan tak akan pernah cukup untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar. Terima kasih untuk karya-Mu yang agung, untuk menebus dan menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, saat ini bersama dengan semua sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat gerakan pembawa suluh Korop 1 Palu, hamba datang dan menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau sangat mengenal mereka satu persatu. Maka hari ini Tuhan, hamba berdoa supaya kiranya kasih-Mu akan terus nyata dalam kehidupan mereka. Kehadiran-Mu akan terus nyata di dalam hati mereka. Dan biarlah semua sahabat-sahabat muda ini akan terus membawa segenap hidup mereka kepada Tuhan. Dan Engkau menjadikan mereka anak-anak muda yang hidup menjadi berkat di mana saja mereka berada. Dan biarlah Tuhan, kerinduan yang sama menjadi milik mereka semua, menjadi milik kami bersama-sama, agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena kami tahu Engkau sedang memulihkan kami. Terima kasih Bapa, karena kami tahu bahwa Engkau sedang melawat kami. Karena itu Tuhan, ini hidup kami. Kami mau bawa dan persembahkan hanya kepadamu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas segenap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan berbeda
bersama dengan kami. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi untuk beribadah GPS bersama-sama hari Jumat jam 7 malam di akun YouTube channel GPS Korop 1 Palu. Untuk info mengenai kegiatan orang muda selanjutnya, teman-teman silakan follow official akun GPS Korop 1 Palu di sebelah sini. Ada akun YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Untuk pengumuman lanjutan, kami dari Gerakan Purwomosul terus mengadakan seruan doa bagi dunia di hari Senin sampai Sabtu. Jadi untuk teman-teman silakan cek akun Instagram kami untuk info lebih lanjut. Dan juga setiap hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, kami mengajak rekan-rekan yang ada di rumah untuk sama-sama kita beribadah puasa. Demikian pengumuman untuk malam hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus